Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Oktober 2024. Apakah yang akan terjadi? Kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku harap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, fokus kepada kartu ini. Bayangkan yang akan terjadi di bulan Oktober 2024. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku di sini melihat ya, dimana di bulan Oktober, kamu akan menemukan tempat di mana kamu itu dihargai. Ya, tempat di mana kamu diterima di lingkungan itu. Karena selama ini kamu sudah cukup menderita mungkin perbuatan orang-orang di sekeliling kamu, dimana kamu dulunya dikelilingi oleh orang yang toksik ya. Tapi di bulan Oktober aku melihat ada satu kebahagiaan, secerca harapan, secerca kebahagiaan itu akan mulai mendekat ke kamu. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang besar yang akan segera kamu miliki ya. Dan ini akan datang tiba-tiba ke dalam hidup kamu, tanpa kamu sadari, tanpa kamu duga, tanpa kamu pikirkan. Ini tiba-tiba datang ya. Mungkinkah kamu akan ditawari di dalam satu hubungan pekerjaan, di dalam satu hubungan bisnis, atau dalam hubungan percintaan di sini ya. Semoga ya. Nah, di saat kebahagiaan itu datang, disitulah kamu mencoba untuk mempersiapkan semuanya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat di bulan Oktober ada journey. Kamu is time to prepare for a journey. Kamu memang di sini perlu mempersiapkan diri kamu untuk melakukan sebuah perjalanan. Atau ini adalah bentuk healingnya kamu. Wah, ternyata aku butuh liburan. Aku butuh refreshing gitu ya. Atau aku butuh shopping gitu. Jadi di sini jika kamu pengen melakukan perjalanan ke luar negeri, mungkin ini perlu ya, pack your passport now ya. Siapkan paspor kamu ya. Saat kamu di sini mungkin saat apa yang memang benar menjadi harapan kamu, mungkin kamu aku pengen liburan nih. Di bulan Oktober aku pengen liburan nih. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ternyata bisa ya. Kamu manfaatkanlah waktu kamu dengan sebaik mungkin. Ternyata semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin di sini. Kamu harus benar-benar yakin. Karena ini tiba-tiba aja datang. Mungkin ini sebuah kejutan sih buat kamu ya. Sebuah kejutan yang akan kamu dapatkan. Ternyata kamu akan mendapatkan mungkin paket liburan, bonus dari perusahaan gitu ya. Atau kamu dapat hadiah apa gitu ya. Nah, atau memang di sini kamu mengapresiasi diri kamu. Oh, aku sudah cukup uang nih. Aku sudah cukup tabungan. Aku pengen memanjakan diri aku. Aku pengen membahagiakan diri aku. Atau aku pengen lihat orang tua aku di kampung halaman begitu ya. Ternyata bisa. Siapkan diri kamu untuk bertemu dengan orang-orang yang kamu cintai ya. Oke. Wah, ini bagus ya. Di sini juga di bulan Oktober aku melihat apa yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat ya, itu mungkin akan bisa kamu miliki. Atau apa yang ada dalam pikiran kamu. Aku memikirkan bahwasanya aku memiliki suatu tas branded gitu ya. Atau aku pengen memiliki sepatu bola, sepatu apa gitu ya. Terus di situ akhirnya kamu bisa mewujudkannya. Inilah. Jadi it's time to go very spotting. Ya, apa yang benar-benar kamu lihat, kamu percaya itu akan jadi kenyataan gitu loh ya. Jadi yakinkan diri kamu. Ada hal-hal yang baik yang kamu lihat, yakinlah itu juga akan jadi kenyataan dalam hidup kamu. Aku melihat nih ada bayangan kebahagiaan dalam diri aku gitu ya. Dan kehidupan aku di masa depan, ya pasti akan bahagia. Karena itu bermula dari diri kamu. Kamu yang harus benar-benar mempersiapkan diri kamu sendiri ya. Jangan berharap kepada siapapun untuk bisa merubah kamu ke depan. Hanya diri kita sendirilah yang bisa merubah hidup kita. Jadi apa yang kamu lihat, coba
manifestkan, kamu fokuskan ya, sehingga akhirnya nanti kamu akan ngerasa hidup ini begitu berarti. Ternyata selama ini mungkin kamu sudah sangat sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan. Jadi kamu kayak butuh waktu untuk refreshkan gitu ya, mengupgrade energi kamu itu butuh. Kita tidak harus bekerja sepanjang masa, enggak. Kita juga butuh merilekskan otak-otak kita yang tegang, otot-otot kita yang tegang gitu ya. Perlu. Oke, nah ini healing. Now is a time for you to give or receive healing. Kamu ya sekarang ini waktunya kamu untuk menerima dan memberi sebuah kesembuhan dalam diri kamu. Oke? Setiap orang itu sebenarnya punya permasalahannya sendiri-sendiri, atau seseorang itu punya juga keinginannya gitu ya, punya manifest juga. Nah, di sini apa yang kamu harapkan selama ini? Coba kamu fokuskan dulu. Ya, karena dengan begitu, setelah kamu healing, setelah kamu jalan-jalan, mungkin jalan-jalan kamu ini juga termasuk sebuah penyembuhan gitu ya. Setelah kamu selesai healing ya, semoga nantinya ide kreatif kamu itu akan bermunculan. Itu membuat nantinya akan tampak perkembangan di dalam hidup kamu ke depan. Ya, jadi di bulan Oktober itu perlu sih ya kamu untuk menjadikan diri kamu itu se-happy mungkin. Oke? Kita coba lihat lagi di sini. Apakah yang akan terbaca? Ini untuk bacaan general kamu ya. Nanti kita akan coba baca tentang percintaan kamu. 3 kartu. Oke. Ya. Good fortune, keberuntungan. Kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan. Wah, keberuntungan yang baik gitu ya. Kamu sungguh-sungguh sangat beruntung. Sangat beruntung sekali. Di bulan Oktober, keberuntungan itu akan mulai berdatangan. Entah itu rezeki yang tidak terduga, atau orang-orang yang mungkin mulai mencintai kamu, menyayangi kamu. Karena di sini aku melihat kamu akan benar-benar menemukan tempat di mana kamu dihargai, di mana kamu akan merasa bahagia, di mana kamu akan merasa nyaman dan tenang gitu loh di sini. Oke, semua sudah berakhir, kesedihan kamu akan berakhir di sini bulan Oktober. Jadi yakinkan diri kamu bisa merubah itu semua. Karena di sini ada guaranteed sukses, ada sebuah kesempatan kamu untuk benar-benar sukses ya. Jadi ada potensi kamu itu benar-benar bisa berhasil. Tergantung fokusnya kamu sekarang. Kamu fokuskan ya. Good luck. Kamu akan benar-benar merasa, aku sangat merasa beruntung sekali ya. Banyak hal yang aku dapatkan saat ini. Ya, Tuhan sayang sama aku. Karena selama ini kamu sudah banyak berjuang, tapi kamu tidak menemukan hasilnya. Nah sekarang di saat mungkin kamu sudah surrender, di saat kamu sudah healing, menyembuhkan, jadi kamu lebih fokus kepada pencapaian-pencapaian yang akan kamu raih. Dan akhirnya disitulah kamu merasa beruntung sekali. Oke? Di sini aku melihat juga kamu bisa mengontrol emosi kamu, mengontrol pikiran kamu. Intinya ada yang perlu kamu kontrol. Jangan lepas kendali gitu loh. Ingat, misalnya kamu sudah sukses, kamu sudah happy, sudah bahagia. Ya, jangan lupa kalau kamu dulunya pernah merasakan keterpurukan, sehingga tidak terjadi suatu kesombongan atau keangkuhan di dalam diri kamu. Ya. Ini aku rasakan, ada younger man. Beberapa dari kamu mungkin akan terkoneksi dengan seseorang yang lebih muda. Ya, apakah dia perempuan ataukah dia laki-laki ya. Di sini aku melihat kamu akan terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lebih muda dari kamu, atau kamu di sini yang lebih tua. Kamu tua atau dia muda, atau dia yang tua atau kamu yang lebih muda. Intinya ada perbedaan usia antara kamu dengan seseorang di sini. Oke? Jadi di bulan Oktober ini sebenarnya kita lebih fokuskan kepada kamu mencari suatu tempat di mana kamu akan mulai dihargai atau dianggap di sini. Ternyata kamu menemukan, disitulah dimulai satu kehidupan baru kamu, dimulai suatu kehidupan yang mungkin lebih memfokuskan kepada apa yang menjadi tujuan kamu ya, sehingga itu akan terwujud. Kita coba cek dari percintaan kamu. Bagaimana yang akan terbaca dari percintaan kamu? Oke, fokus kepada kartu ini. Ya, 3 kartu. Aku melihat di sini memang dulunya terjadi suatu kehidupan percintaan kamu atau percintaan kamu yang begitu sangat memilukan gitu ya, dimana kamu dulu mungkin pernah disakiti atau dikecewakan.
Tapi itu yang katakan, di saat kamu sudah meninggalkan, aku merasa ini tidak pantas untuk aku perjuangkan. Makanya aku melihat kamu, kalau ada tempat-tempat di mana kamu tidak dihargai, kamu akan buang jauh-jauh. Nah, akhirnya ketemulah. Mungkin di sini juga ada gambaran di mana kamu akan menemukan sebuah cinta yang sebenarnya di sini. Oke, ini ada unconditional love. Ternyata dengan berakhirnya satu hubungan percintaan kamu yang dulunya tidak bisa dipertahankan, ya udah, kamu akan menemukan seseorang yang terbaik. Ya, di bulan Oktober mungkin ada sebuah pertemuan-pertemuan yang tidak terduga nantinya yang membuat ada sebuah peluang untuk kamu bisa menerima cinta atau memberikan sebuah cinta atau saling mengenal terlebih dahulu, ya. Ini jika kamu yang single, ya. Jika kamu yang benar-benar sudah menikah atau sudah punya pasangan, aku melihat kamu akan makin bahagia. Walaupun terkadang ada kerikil-kerikil tajam yang apa ya, yang ada kamu lewati gitu ya, tapi semua itu bisa akan kamu atasi, ya. Ini dari segi percintaan kamu. Mungkin seseorang yang di dalam hidup kamu ini, jika dia orang baru, mungkin dia adalah orang yang punya perbedaan usia dengan kamu, tapi semua itu mungkin tidak akan jadi masalah. Semua itu akan bisa baik-baik saja, ya. Di sini beberapa dari kamu benar-benar mempersiapkan, preparing for union. Kamu mempersiapkan untuk jodoh yang akan datang kepada kamu di sini. Oke, dan aku melihat mungkin saja kamu sudah menemukan seseorang tersebut. Ada sebuah keinginan atau planning dari kamu dengan dia untuk menikah. Bisa jadi di sini itu akan terwujud. Di bulan Oktober mungkin ada sebuah rencana-rencana. Gimana kalau kita bertunangan? Atau bagi yang sudah bertunangan sebelumnya, mungkin di bulan Oktober ini banyak orang yang akan melakukan pernikahan begitu. Jika sudah merasa yakin, ya udah, gas gitu loh. Jangan kamu tunda-tunda, karena jika ditunda sesuatu hal yang baik, itu akan menjadi suatu hal yang buruk nantinya. Jadi kalau ngerasa, oh, aku mencintai kamu, kita sudah punya hubungan yang cukup intens, aku merasa nyaman sama kamu, ya udah. Kalau masalah rezeki tuh, oh, aku kayaknya uang aku, gaji aku belum cukup nih. Kamu jangan pikirin kesananya. Toh nantinya setelah menikah, semua itu mungkin akan dimudahkan oleh semesta alam, oleh Tuhan semesta alam, ya. Oke, ini yang aku lihat dari segi percintaannya kamu. Aku bahas dari segi finansial kamu dan yang lainnya juga di sini. Jika itu terbaca, ya. Karena tarot ini bisa meluas artinya. Fokus teman-temanku kepada kartu ini. Apakah yang akan terbaca di bulan Oktober? Ya. Wow, kan bener ya, ada pertemuan di sini. Pertemuan antara kamu dengan seseorang. Ternyata pertemuan ini akan membuahkan sebuah komitmen. Nah, itu tadi di sini. Ada cinta ternyata. Ya, semoga aja ya di bulan Oktober itu akan ada pertemuan. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi. Sama Aries, Leo, Sagi. Ini kuat sekali ya. Aries, Leo, Sagi di sini kuat banget. Jadi aku merasakan di sini beberapa dari kamu mungkin kalau dari segi cinta itu akan terjadi suatu pertemuan jika kamu yang single, atau jika kamu sudah punya pasangan, kemarin-kemarin itu berkonflik gitu ya. Tetapi pada akhirnya itu akan baikan lagi. Jika kamu menginginkannya, jika tidak ya kamu akan lebih memilih orang baru di sini. Ada Two of Cups. Nah, dari segi finansial aku melihat di bulan Oktober ini kamu akan benar-benar bisa menstabilkan keuangan kamu. Walaupun nantinya banyak pengeluaran, misalnya kamu tadi ini kan pengen jalan-jalan nih, pengen refreshing gitu ya, pengen liburan atau pengen pulang kampung. Nah, ini walaupun kamu udah mengeluarkan uang yang banyak, tapi kamu akan memiliki tabungan, masih punya tabungan ya. Jadi arti kata kamu tidak akan kekurangan, ya. Tapi tetap pertahankan seperti itu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak terduga, ada hal-hal yang tidak dibutuhkan ya kamu beli, kamu dapatkan. Nah, itu juga salah ya. Jangan mengikutkan hawa nafsu begitu. Oke, jadi ini aku lihat ada Eight of Wands, ada banyak hal-hal yang tidak terduga nantinya. Mungkin makanya itu aku katakan ada keseimbangan dari segi finansial. Mungkin kan di suatu perusahaan tempat kamu bekerja memberikan apresiasi gitu ya, atau memberikan bonus, atau mungkin banyak hal yang kamu dapatkan di sana sehingga itu membuat kamu ngerasa sangat bersyukur sekali dan beruntung. Ini ada keberuntungan. Oke?
Ada Pack of Cup. Nah, kalau dari segi keuangan kamu yang baik-baik saja, maka di segi percintaan kamu, di sini kamu akan mulai fokuskan. Di mana ada pertemuan yang membuat kamu ngerasa nyaman, ngerasa bahagia, di situ kamu mulai. Bagaimana caranya untuk Four of Wands bisa bersama dengan kamu selamanya. Jadi itu yang dia inginkan, selalu bersama dengan kamu. Ya, bahagia. Oke. Nah, ini aku rasakan dari energi kamu, dari segi mungkin general kamu, percintaan kamu, dan keuangannya kamu. Aku melihat jika ini ada kesempatan untuk kamu bertemu dengan seseorang, manfaatkanlah. Lebih manfaatkan untuk saling mengenal, apakah ini orang baru ya, yang baru kamu kenal, manfaatkanlah untuk saling mengenal terlebih dahulu. Jangan sampai kita baru berkenalan, tapi kayak udah klop aja, udah apa aja. Itu perlu dipertimbangkan lagi, perlu dipikirkan terlebih dahulu ya. Jangan-jangan nanti suatu ketika nanti di saat kamu belum ada ngobrol, mengetahui kekurangan masing-masing, di situ terjadi konflik. Di saat kamu mengetahui kekurangannya dia atau dia gitu ya, itu membuat dia ilfil atau bagaimana. Ya, sementara hubungan itu sudah berlanjut. Nah, itu yang membuat sakit nantinya. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan sebuah hubungan yang intens ya, ada baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu, saling mengenal kekurangan dan lain sebagainya ya. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.